Pondok Karya Pembangunan menjadi kiblat pendidikan, mengejar cita-cita mulia masa depan. Sebagai santri yang teladan punya tekad dan tujuan untuk mencari keridhaan Tuhan. Pondok Karya Pembangunan menjadi kiblat pendidikan, mengejar cita-cita mulia masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Siti Rahmawati Ahmad dapat menjumpai Anda dalam acara talk show PKP TV. PKP hebat bermartabat. Eksistensi madrasah dan sebagai ajang strategis untuk memupuk motivasi peserta didik agar mencintai ilmu, pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan riset. Kali ini saya bersama narasumber guru besar dari IAIN, Sultan Amai Gorontalo. Saya sapa dengan penuh kasih Bapak Dr. Haji Sofyan Kau MIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengangkat topik riset penelitian dalam implementasi pembelajaran pada MTS dan MA PKP Manado. Untuk itu, mohon penjelasan pertama Pak, langkah dan awal dalam penelitian yang akan dilaksanakan, dan ini merupakan adalah program perdana, program unggulan yang akan dijalankan nanti oleh MTS dan MA PKP Manado. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TV PKP, ada hal yang perlu kita pertanyakan. Apakah guru itu sekedar mengajar atau guru yang sedang mengajar mengajarkan riset, atau sebaliknya guru yang mengajar berdasarkan riset? Dua hal yang berbeda. Sama dengan kita dosen. Apakah dosen itu yang tugasnya meriset atau dia meriset dulu baru mengajarkan? Saya kira di era sekarang dengan kebijakan kementerian tentang Merdeka Belajar, sejatinya guru bukan sekedar mengajar, tapi guru mengajarkan sesuatu berdasarkan hasil risetnya. Dengan cara seperti itu, guru akan mengupdate seluruh informasi. Jadi kalau misalnya guru catat semua, tidak lagi zamannya. Sekarang ini dengan kemampuan teknologi, kadang-kadang siswa informasinya jauh lebih cepat dari kita. Jangan sampai guru ketinggalan informasi dibandingkan dengan siswa. Karena mereka sudah pegang HP, seluruh informasi sudah ada di HP. Jadi idealnya adalah guru yang baik untuk di era sekarang adalah guru yang mengajarkan sesuatu berdasarkan hasil risetnya. Baik riset sederhana atau riset yang serius. Misalnya begini. Apakah yang Anda ajarkan itu sudah didasarkan pada riset? Tidak. Caranya dua. Anda boleh meriset sendiri atau Anda boleh memanfaatkan riset-riset sebelumnya. Jadi kalau bicara misalnya Anda mengajarkan tentang moderasi beragama, maka bacalah artikel-artikel yang terkait dengan moderasi beragama. Lalu itu dikontekstualisasikan sesuai dengan kurikulum yang ada. Jadi tidak cukup mengajarkan apa yang dalam buku. Makanya kan di sini harapkan silakan siswa membaca sebanyak mungkin. Tapi guru jauh sebelumnya dia sudah pengetahuan tentang itu. Maka guru yang baik adalah belum sampai pada riset. Persyaratan pertama, langkah pertamanya adalah harus membaca. Tidak mungkin dia akan mengajarkan sesuatu kalau tidak ada bacaannya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah setiap guru ada waktu untuk membaca?
Guru kan ada tunjangan fungsionalnya. Benar kan? Artinya apa? Negara memberikan tunjangan agar fungsinya sebagai guru itu berjalan. Karena kan tidak, guru dikasih fungsional, dia beli kursi. Ya? Nah, dosen diberi tunjangan fungsional, dia beli motor. Saya kira itu penyalahgunaan ya. Jadi tunjangan fungsional itu kita gunakan agar fungsi kita, kalau saya di kampus dosen, Anda guru, itu berfungsi sebagaimana mestinya. Caranya apa? Gunakan itu untuk memperkaya pengetahuan. Sekarang alhamdulillah, mungkin Anda tidak perlu buku, ya cukup bacalah artikel-artikel. Saya misalnya, saya sudah hampir 3 tahun ini, setiap selesai subuh, saya itu meng-download sejumlah artikel dan membacanya sampai sebelum saya mengantarkan anak ke sekolah. Pulangnya saya mengantar ke sekolah, saya menuliskan apa yang saya baca untuk saya ajarkan ke mahasiswa. 1 semester kemudian, masuk semester kedua, hasil bacaan yang saya tuliskan sudah dalam bentuk buku. Jadi saya mengajarkan sesuatu yang hasil riset saya dan saya publikasikan. Jadi saya tidak mengajarkan lagi buku orang lain. Saya mengajarkan buku tulisan saya. Kalau saya mengajarkan buku orang lain itu namanya saya connect, bukan bas. Jadi idealnya nanti kalau misalnya ya ibu-ibu, bapak-bapak boleh begitu. Mengajarkan berdasarkan hasil riset kita. Adapun buku cetak, buku panduan itu hanyalah bahan sekunder kita. Supaya apa? Kita tidak terikat lagi dengan buku panduan, Pak. Kan guru boleh berkreasi selama tidak keluar dari pedoman itu. Nah, cuma kan guru sekarang kan maunya enak ya. Sudah, ini ada buku cetak, ada buku tematik, Anda baca ya, catat ya, selesai ibu masih ke pasar dulu. Itu jadi langkah pertama adalah berdasarkan pengalaman saya adalah memang harus membaca. Maka membaca jadikanlah sebagai suami yang kedua. Membaca adalah istri saya yang pertama. Jadi siapa yang saya cintai? Tentu buku. Buku adalah istri saya yang kedua. Jadi kalau ditanya buku adalah suami yang kedua. Itu cara saya selama ini saya lakukan seperti itu. Tapi itu kan butuh proses, Pak. Proses. Kenapa? Karena kita ini kan hidup bukan dalam tradisi akademik. Orang kuliah asal-asalan, yang penting isi absen dapat nilai. Bikin skripsi, tabang ada BC. Jadi kita kan tidak pernah membangun secara serius. Dan saya yakin ibu-ibu, bapak kan tidak pernah berniat jadi guru, toh. Kita tidak pernah mempersiapkan diri kita ke depan jadi apa. Termasuk saya begitu. Dulu saya tidak pernah mempersiapkan saya jadi dosen. Justru saya mempersiapkan saya sebagai seorang artis. Tapi kebiasaan saya membaca tidak hilang, Pak. Ketika jadi dosen, saya tidak mengalami kekagetan karena saya sudah terbiasa membaca. Padahal dulu tidak pernah mempersiapkan jadi seorang guru. Nah, sekarang kita sudah jadi guru. Apa langkah pertama? Tradisikan membaca setiap hari. Kalau boleh mau tahu, Pak, berapa buku yang telah Bapak tulis? Ya, kalau sekarang saya sudah nulis sekitar 28 judul buku. Kalau Anda ketik di Google, Sofian Kau akan muncul karya saya. Dan semua itu saya tulis berdasarkan riset-riset saya. Nah, lalu apa itu riset? Nah, pertanyaannya. Apa itu penelitian? Penelitian adalah sesuatu yang membuat Anda gelisah. Sesuatu yang membuat Anda bingung. Contoh, saya nulis buku misalnya tentang membaca kehendak Tuhan. Itu dari mana? Dari kegelisahan saya di pondok. Saya tanya kepada Pak Ustadz, saya tidak menyebut saya. Kenapa itu kalau orang kentut harus berwudu ulang? Sementara kentut tidak keluar dari mulut. Kentut tidak keluar dari telinga. Kenapa harus berwudu ulang? Kata Pak Ustadz, tidak usah tanya-tanya. Itu sudah ulama sebaiknya tidak usah tanya-tanya lagi. Itu kan pertanyaan yang menggelisahkan. Pasti ada jawabannya. Jadi
saya harus mencari jawabannya. Jadi riset adalah sesuatu yang menggelisahkan kita dan kita ingin tahu cari jawabannya. Maka penelitian adalah menjawab permasalahan. Jadi begitu. Nah, jadi permasalahan itu yang tadi ya. Jadi Bapak bilang tadi bahwa riset itu adalah sebenarnya dari masalah. Iya. Ya. Nah, untuk permasalahannya itu yang Bapak bilang tadi, kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru, khususnya untuk di MTS dan MAP bagaimana? Sebelum ke sana, ada hal yang apa itu masalah? Kan ya? Selama ini ada kesalahan kita. Ada masalah penelitian, ada masalah peneliti. Nah, yang kebanyakan kita itu kan hanya masalah peneliti, bukan masalah penelitian. Kalau Anda melihat ada suami istri bakalai, ya, itu bermasalah tidak? Bermasalah. Tapi itu masalah suami istri, bukan masalah penelitian. Masalah penelitian kalau ada sesuatu yang menggelisahkan Anda, kenapa orang bakalai? Kan DP istri alumni pesantren As-Salam, DP suami alumni pesantren PKP, seharusnya tidak bakalai. Saya minum sedikit. Iya, mari Pak. Nah, kan sudah menggelisahkan, Pak. Jadi yang tadi itu masalah suami istri. Nah, tapi ketika Anda mempertanyakan, dia berubah masalah suami istri menjadi masalah penelitian. Jadi, kenapa orang bakalai? Seharusnya kan tidak. Masa bakalai? Itu lapisan pertama. Ketika Anda bertanya, Anda pasti memberi jawaban. Jawaban itu namanya hipotesis. Oh, jangan-jangan DP laki ini sama Hugel. Satu, hipotesis pertama. Jangan-jangan DP laki ini tidak kasih gaji pada pemain tua. Kedua, jangan-jangan orang ini 5 tahun kali belum punya anak. Nah, sejumlah jawaban tadi hipotesis. Dan hipotesis sudah masalah sebetulnya. Maka seorang peneliti dia tinggal memilih salah satunya. Jadi bagaimana cara menemukan masalah? Salah satunya adalah mempertanyakan sesuatu. Tadi waktu saya gelisah waktu di pesantren, kenapa begitu? Ustaz bilang, sebegitu ulama sebagian usah tanya-tanya. Nah, saya mempertanyakan, pasti ada jawabannya. Nah, bagaimana caranya? Saya cari jawabannya lewat pustaka. Maka dia penelitiannya sifatnya pustaka. Jadilah sebuah buku. Jadi kalau misalnya ada banyak hal yang menggelisahkan, Anda tuliskan. Nah, karena buku ini sifatnya kajian hukum, maka saya pakai di mahasiswa. Menjadi referensi mereka. Jadi saya menulis buku berdasarkan riset. Berdasarkan sesuatu yang menggelisahkan kita. Saya kira banyak yang kita hadapi di sekolah ini. Siapa ini? Anak ini kan SD cerdas. Kenapa tiba-tiba masuk di Sanawi kok nilainya di bawah? Jangan-jangan perhatian orang tua turun. Nah, itulah. Jangan-jangan. Nah, jadi kita membangun itu. Maka cara kita mendekati siswa tidak akan sama berdasarkan riset kita. Tapi kan selama ini kan kita memperlakukan siswa pada saat yang sama dengan alasan yang penting disiplin. Padahal masing-masing siswa itu ada problem tersendiri. Dan problem itu seringkali tidak pernah kita pertanyakan. Mempertanyakan sesuatu berarti mempermasalahkan sesuatu. Jadi kalau Anda ingin meneliti bagaimana cara menemukan masalah, pertanyakanlah sesuatu itu. Jangan tanyakan. Kalau Anda bertanya pasti ada jawabannya. Tapi kalau mempertanyakan adalah maka jawabannya menjadi semakin mendalam. Maka riset penelitian adalah menjawab masalah secara mendalam. Jadi begitu. Ya, riset penelitian adalah sebuah jawaban. Ya. Ya, jawaban. Nah, kembali lagi tadi Pak bahwa untuk menentukan nantinya, ini kan tadi Bapak bilang ada hipotesis pertama,
hipotesis kedua, dari masalah yang berada dibangunlah atau dialihkanlah dugaan-dugaan, hipotesis ya. Selanjutnya untuk ada kegiatan hukum karena dasarnya dari situ. Nah, menuju ke situ untuk membangun sebuah penelitian yang baik nantinya, atau kemudian untuk membangun seorang guru nantinya yang berbasis riset, itu bagaimana? Kalau kita sudah menemukan masalah, maka caranya adalah menjawab permasalahan. Jadi inti riset itu sejauh yang saya cermati hanya 3, Pak. Masalahnya apa? Bagaimana cara menjawab masalah itu? Dan apakah masalah itu sudah diteliti orang atau tidak? Tadi Anda sudah menemukan, oh dorang bakal lain. Ternyata gara-gara tidak punya anak. Gara-gara tidak punya anak berarti problem suami istri. Anda buat jadi masalah penelitian. Oh, kalau begitu tidak punya anak punya pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Jadi judulnya apa? Pengaruh anak terhadap keharmonisan rumah tangga. Itu kasus terjadi mana? Studi kasus guru MTS di PKB. Ketemu tak? Satu judul ya. Ya selesai itu. Iya. Gitu. Nah, jadi dia jadi judul. Jadi yang tadi yang kita pertanyakan tadi dia menjadi judul. Cuma karena ini terjadi mana? Buat titik 2, studi kasus di mana? Kalau kasusnya ada di pengadilan, studi kasus di PA. Dan begitu caranya. Maka judul penelitian yang baik adalah biasanya nampak dalam judul. Nah, sekarang kan kebanyakan orang itu judul lebih banyak otak-atik kalimat. Padahal tidak. Judul itu adalah pernyataan masalah yang dipertanyakan dibuat menjadi pernyataan. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi penelitian yang baik adalah sejauh yang saya ketahui harus masalahnya jelas. Karena masalah jelas harus cara menjawabnya juga harus jelas. Nah, ya. Saya tadi, kalau tadi kasusnya rumah tangga harmoni, maka teorinya apa? Nah, maka kita cari teori tentang teori hubungan suami istri. Itu ada penjelasannya. Di mana penjelasannya? Di riset yang kita baca. Maka penelitian yang baik yang ketiga adalah bacalah tulisan-tulisan orang yang terkait dengan itu. Untuk apa? Hanya 2 tujuannya. Supaya orang penelitian tidak sama dengan orang teliti. Yang kedua adalah orang menggunakan teori yang dia gunakan. Jadi, nah, kalau sudah ketemu yang ketiga selesai, Pak. Selesai. Jadi banyak di hadapan kita ini masalah, tapi kan hanya lewat, Pak. Hanya lewat. Kenapa? Karena kita tidak pernah mempertanyakan sesuatu. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, guru cuma pertanyakan sesuatu, nanti akan muncul. Jadi boleh jadi jawabannya mungkin hanya 4-5 halaman. Apa masalahnya? Bagaimana kita menjawabnya, metodenya, lalu hasilnya. Tidak perlu yang terlalu besar-besar. Nanti kita akan menemukan bahwa oh ternyata pola suami istri, pola suami istri, ada yang satu tidak bermasalah tidak punya anak, yang satu bermasalah punya anak. Ternyata pola hubungan suami istrinya tidak sama. Artinya apa? Kita menemukan teori bahwa rumah tangga yang harmonis itu kalau pola hubungan suami istrinya misalnya tidak ada hubungan atas bawah. Riset kita menunjukkan bahwa siapa orang itu tidak bakal lain. Padahal DP istri ini S3, DP suami S2. Ternyata mereka membangun hubungan keluarga bukan hubungan atas bawah. Suami bukan kepala, istri bukan anak buah. Apa mereka? Mereka melakukan kerja yang sama yang baik tanpa membedakan status sebagaimana yang ada dalam buku. Karena selama ini misalnya suami kepala rumah
rumah tangga. Istri sebagai apa? Kalau ada kepala harus ada DP kaki dong. Ya tak? Masa yang satu kepala yang satu ibu rumah tangga? Tapi kan teori begitu. Setelah Anda teliti, oh ternyata mereka tidak menggunakan itu. Tidak ada istilah kepala, tidak ada istilah apa? Bawahan. Yang mereka lakukan apa? Saling kerja sama dan membantu. Jadi riset Anda menunjukkan bahwa pola suami istri yang baik adalah kalau mereka bisa melakukan kerjasama yang baik tanpa disekat oleh yang tadi itu. Tapi kalau misalnya ada sekat, ini suami biar kita ini cuma bawa bentrol di Gorontalo ini ya, biar nggak ada dokter. Kita ini kepala keluarga, bakal ya tak? Tapi kalau itu hilang sekatnya dengan tadi pola tadi, jadi riset kita menunjukkan bahwa harmonisasi hubungan keluarga terbangun kalau hubungannya bukan atas bawah. Nanti kan ibu diundang oleh BKKBN memberikan nasihat perkawinan sampai ini riset. Berarti ada kontribusi. Tidak perlu dia harus alumni pesantren. Selama dia menggunakan pola ini pasti akan harmonis. Tapi kalau tidak akan kacau. Contohnya apa penelitian studi kasus? Ada? Nah, itu sederhananya. Mungkin laporan penelitian kita mungkin hanya 5 halaman, 6 halaman, 7 halaman. Tapi kontribusinya jelas. Apa ini? Orang-orang Kementerian Agama ini kalau mau bayar zakat fitrah terlambat. Orang kaya. Sederhananya begini. Saya naik haji itu tahun 2019 sebelum Covid. Ketika diumumkan oleh Kementerian Agama di Provinsi Gorontalo itu kan hanya satu di kabupaten hanya satu dokter. Semuanya itu adalah petani. Saya ketika melihat gelisah. Wah, apakah kesadaran beragama itu hanya ada pada masyarakat agraris? Karena tidak semua petani itu yang naik haji. Yang sarjana tidak ada naik haji. Cuma saya sendiri kebetulan waktu itu. Saya langsung membangun teori. Jadi kenapa kok begini? Seharusnya yang semakin tinggi pengetahuan keagamaannya, semakin tinggi kesadaran beragamanya lewat naik haji. Kenyataannya cuma orang-orang yang petani. Nah, kenapa? Karena harus diteliti tuh. Mengapa kesadaran beragama hanya tumbuh pada masyarakat yang agraris dan tidak pada masyarakat dunia akademik? Padahal dia pegangnya sebesar dah. Nama cuma kecil. Kenapa? Nah, jadi ketika kita mendengar sesuatu bisa mempertanyakan sesuatu. Nah, lalu kita lakukan penelitian. Oh, ternyata ini PNS ini tidak bisa naik haji karena dia sebab utang di bank. DPG sebab utang itu lah. Yang kedua, kan dia PNS, dia menaikkan status sosialnya. Maka DP rumah harus bagus, DP daerah kursi harus bagus. Kalau petani kan tidak. Ya kursi itu tidak apa-apa, yang penting saya naik haji. Tidak. Oh, berarti kesimpulan saya adalah mengapa kesadaran beragama itu berbeda? Karena cara pandang hidup itu juga berbeda. Yang tadi memandang status sosial sangat penting, maka itu yang diutamakan. Tahun ini DP warna rumah ganti tahun depannya. Kalau orang kamu kan tidak. Biar jangan apa-apa, yang penting anak sudah sekolah, saya naik haji. Berarti cara pandang hidupnya, kesimpulan saya begitu. Cara pandang hidup sesuatu mempengaruhi cara pandang kesadaran beragama. Jadi bisa jadi guru hari ini adalah seorang peneliti. Seharusnya begitu. Jadi guru adalah peneliti yang mengajarkan pengetahuan. Bukan guru yang mengajar, tugasnya meneliti. Hal yang berbeda, Pak. Ya. Memang ini agak susah, Pak, agak susah. Tapi kalau kita memulai, nggak ada masalah. Yang kecil-kecilan nggak usah yang berat-berat. Kira-kira Bapak bagaimana cara menumbuhkan kompetensi diri dalam diri guru untuk meningkatkan, untuk meneliti itu? Makanya tadi saya bilang bahwa kalau itu ditradisikan kan mudah. Kan masalahnya kan kita ini kan ketika menjadi guru tidak pernah menyiapkan diri saya menjadi guru. Yang penting ikut lulus PNS. Kalau gitu sudah selesai. Tidak pernah membenahi diri dari awal bahwa saya menjadi guru yang baik. Tetapi ketika kita menjadi guru kan kita juga tidak pernah melengkapi kompetensi kita. Negara kan sudah beri tunjangan. Ada fungsionalnya, ada tunjangan lagi apa? Sertifikat.
riset yang saya baca kan tidak punya pengaruh signifikan antara sertifikat guru dengan kompetensinya tuh. Buktinya apa? Dia tapa kabar di belakang. Itu riset yang kita baca itu bahwa sekarang ini bahwa tunjangan profesi guru kan tidak berkorelasi dengan kompetensinya. Kenapa? Karena itu tidak digunakan untuk peningkatan kompetensi. Nanti tanya kepada ulama fikih itu berdosa atau tidak. Nah, ini ada mengembangkan kurikulum ini kan kita lagi mencoba program baru. Programnya ini riset. Kurikulum juga baru diimplementasikan ya, kurikulum Merdeka. Nah, komponen di dalamnya itu meliputi visi, sejalan dengan pesantren, orientasi penanaman. Nah, untuk bagaimana kita untuk menanamkan nantinya peserta didik dalam hal yang coba misalkan pembelajarannya dari luar, ya dari dalam ruangan, atau misalkan turunnya ke pabrik nantinya desa pengenalan, atau bagaimana itu Pak? Iya, salah satu dari implementasi itu kan memberikan kebebasan kepada siswa memilih satu bidang studi yang sesuai dengan keinginannya. Jadi guru kan mendampingi. Nah, selama ini kan kita mengajarkan siswa berdasarkan keinginan guru, bukan berdasarkan kebutuhan siswa. Karena umumnya kan begitu tuh. Jadi guru mengajarkan apa yang ia ingini, bukan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Karena itu langkah pertama, coba identifikasi, kamu mau jadi apa? Maka guru memfasilitasi. Ini siswanya ingin menjadi seorang YouTuber. Dia kasih kitab kuning gak nyambung lah. Coba diidentifikasi apa kebutuhan siswa. Kan kata Nabi SAW, ajari anakmu sesuai dengan zamannya lah. Sekarang zaman sudah digital apa? Iya, tidak boleh diajarkan seperti zaman saya dengan Pak Alex dulu. Harus kemana-mana bawa kitab kuning sudah di sini. Kan kata Nabi kan begitu, ajari anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang zaman digital. Jadi pembelajaran juga seperti itu. Maka cara yang pertama adalah coba identifikasi siswa kita ini. Di mana kecenderungannya? Nah, kecenderungan itu yang kita fasilitasi. Saya yakin tidak semua siswa itu punya kehendak yang sama. Pengalaman saya, anak saya tidak ada yang mengikuti saya, pokoknya lain-lain itu. Suruh baca buku, dia tidak senang kepada buku. Karena memang bukan zamannya. Jadi mungkin kita guru-guru coba mulai identifikasi mana kecenderungan siswa, lalu kita kelompokkan, beri mereka pelajaran tambahan tentang itu tanpa menghilangkan pelajaran yang esensial. Karena di Merdeka Belajar, seingat saya, salah satunya adalah kalau dari mahasiswa, juga siswa adalah mengajarkan sesuatu yang sesuai keinginan siswa itu. Saya bersyukur kan sekarang sudah ada TV ya. Mungkin ada teman-teman yang senang public speaking. Mungkin ada yang tertarik seperti itu. Yang punya keberanian. Jadi mungkin mulai sekarang kita mulai mempertanyakan, identifikasi apa keinginan. Makanya ketika masuk pondok kan ada seleksi tentang minat dan bakat. Itu penting saya lakukan oleh kita. Baik Pak, sebelum kita menutup ini, kesan, pesan, Bapak angkatan berapa, maaf Pak? Saya angkatan keempat Ya. Pesan, pesan selama perubahan beberapa tahun yang lalu dan keinginan Bapak nantinya untuk PKP ini seperti apa? Iya. Ini kan luar biasa, 45 tahun yang lalu ya tidak sama dengan zamannya Pak Alex. Tapi kami mengalami transisi budaya pengetahuan. Dulu kan kami menggunakan mesin tik. Kalau cerita kepada siswa dia tidak tahu bagaimana mesin tik itu. Karena semuanya menggunakan laptop. Jadi kalau harapan kita, tadi saya katakan bahwa mungkin ciri khas PKP itu adalah ciri khas pada aspek keunggulan digitalisasinya. Jadi semua pembelajaran sudah dalam bentuk digitalisasi. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan ini, tinggal pengalaman luar negeri, gurunya tinggal share baca di YouTube tentang materi pembelajaran ini. Tidak perlu, nanti guru-gurunya sambil masa-masa, nanti Anda melakukan review tentang apa yang saya ajarkan di situ. Jadi guru-gurunya sudah harus rekaman di sini kan.
Nah, nanti mengajarkan ini, nanti siswa akan tinggal ngelihat. Karena ke depannya itu kita tidak membutuhkan bangunan, Pak. Bayangan saya begitu. Lihat, akibat ini digitalisasi, coba lihat mall sudah ditutup, Pak. Ya, semuanya sudah, semua online, Pak. Saya pernah buka butik sudah tutup, Pak. Sudah semua online, Pak. Jadi bayangan saya besok pesantren itu tidak perlu gedung yang besar, Pak. Tinggal ruang-ruang yang kecil begitu. Tapi semuanya dalam bentuk kita. Pelajaran kitab kuning nahu sudah rekam di sini, ajarkan kepada siswa. Ketika mereka sudah baca, baru dibahas di kelas problem apa. Jadi kita lebih banyak nanti di kamar nanti, Pak. Kan di luar negeri begitu. Perpustakaan tidak perlu banyak-banyak kitab. Semuanya hanya di sini, Pak. Satu kata untuk PKP, Pak. Ya harapan saya juga begitu nanti ke depan ya. Kita tidak membutuhkan lagi gedung yang besar. Ini yang dimanfaatkan saja. Pembelajarannya lewat sini. Iya. Jadi guru-guru kita menjadi YouTuber baru, Pak. Ya, lewat situ saja pembelajarannya. Kami di YIN juga sudah ada begini, tapi kan hanya bagian humas, belum. Sudah ada. Belum. Sudah ada seperti itu. Tapi kan dosennya belum sampai ke situ. Karena dosennya kan sudah tua-tua, Pak. Sudah balas guru-guru sebegini. Kan biasanya yang muda-muda. Iya, saya sekarang sudah usianya 45 tahun, Pak. Kebalikannya. Pak, satu kata untuk PKP, Pak. PKP itu kan menjanjikan maksudnya. PKP itu menjanjikan. Tugas orang yang di PKP adalah menyodorkan sesuatu yang menjanjikan masyarakat. Dan ini sesuatu yang menjanjikan sebetulnya. Menjanjikan. PKP menjanjikan. Dia tidak menawarkan sesuatu yang palsu. Ini kan nyata, Pak. Dan ini akan dibaca oleh seluruh Indonesia lewat dunia digital. Maka manfaatkan ini bahwa kalau Anda masuk PKP akan menjanjikan masa depan Anda. Kenapa? Guru-gurunya tidak perlu kita beri honor, Pak. Mereka akan dapat honor dari YouTuber, Pak. Benar. Iya, benar. Menjanjikan. Ini media untuk menjanjikan, Pak. Iya, benar. Saya di rumah Pak Alex kan saya rencana mau buat studio begini, Pak. Daripada saya nulis bukunya, saya akan terangkan secara sistematik. Setelah pensiun saya menjadi YouTuber baru, Pak. Iya, cuma kan sekarang belum ada kesempatan. Nah, sekarang kan sudah ada PKP, Pak. Tinggal guru-gurunya saja diprogramkan, dibantu mereka. Iya. Terima kasih banyak ini, Pak. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita berjumpa lagi dengan topik yang berbeda. Insya Allah. Dan terima kasih untuk seluruh hadirin dari guru MTS maupun MA PKP Manado yang telah menghadiri, terutama kepada Ketua Yayasan Karya Islamiyah Manado, ya Bapak Dr. Andes Alex K. Usman, dan didampingi oleh kedua Kepala Madrasah MA dan MTS. Untuk MTS adalah Bapak Ahmad Nasir SS, dan untuk MA PKP Bapak Soeharto Demanto. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Sampai jumpa. PKP hebat bermartabat. Assalamualaikum. Oh, PKP menjanjikan. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk karya pembangunan menjadi kiblat pendidikan, mengejar cita-cita mulia masa depan.